kita akan kembali berjihad, kembali beraktivitas, melayani cahaya Allah, melayani takdir Allah, bermanfaat untuk banyak orang. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Mengamalkan satu hadis, yaitu akan menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang secara acak ataupun tidak acak, lah kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan program-program yang dulu kita punya, bedah rumah fakir miskin, bedah masjid, gitu kan, infak beras dan sebagainya. Tapi kita akan fokus dulu yang pembangunan masjid yang di Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bung Kameramen diminta oleh Bung Alfian untuk memberi nasihat Bung Alfian. Silahkan Bung Kameramen. Wah, bukan nasihat Bung Alfian, request. Jangan sampai kita kelewatan saat Zakir Naik Indonesia. Baik, mudah-mudahan ini ditayangkan ketika suasana Zakir Naik ada dan Zakir Naik belum datang atau Zakir Naik sedang ada di Indonesia. Amin. Bung Kameramen, silakan beritanya apa? Baik, Bung Alfian. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa syuting kembali Bung Alfian. Juga kita bersyukur salah satu sahabat Bung Alfian, teman dekat Bung Alfian, juga sesama pendakwah ya Bung Alfian, yaitu Gus Nur sudah bebas Bung Alfian beberapa hari yang lalu. Nah, yang saya bangga atau bahagia adalah beliau langsung aktif di channelnya Bung Alfian. Jadi teman-teman langsung saja meluncur ke Gus Nur 13 official channel untuk melihat perspektif dari saudara Gus Nur. Bung Alfian, di sesi awal ini beliau dan Bung Alfian sama Bung Alfian. Sama-sama nggak bersalah. Sama-sama nggak bersalah, nggak tahu salahnya di mana, tapi dipaksakan Bung Alfian. Jadi mungkin di sesi awal ini apa kebahagiaan Bung Alfian dari bebasnya seorang Gus Nur? Silakan Bung Alfian. Yang pertama saya mengucapkan permohonan maaf. Sesungguhnya saya ketika kemarin mulai ada persidangan soal sidang perdata kasus ijazah palsunya Jokowi itu kan memang ada kabar beliau akan pulang tanggal 27. Jadi buat Gus Nur, saya sudah tahu bahwa antum akan pulang tanggal 27. Tapi saya dipesan-pesan oleh pihak-pihak yang bisa saya akses untuk membuat beliau pulangnya lancar, tidak mendapatkan hambatan-hambatan teknis. Jadi saya diminta pasif. Maka ketika konon beliau katanya dipindah ke Lapas Ragen, nah ini memang kelihatan betul orang dipindah-pindah begitu sembarangan. Alhamdulillah hari Ahad malamnya atau malam Senin beliau sudah ada di rumah. Subhanallah, alhamdulillah. Dari saya kembali bersama umat, saya senang. Dan yang perlu saya ingatkan, di waktu saya ditahan, Gus Nur juga datang dengan sangat atensif secara positif. Beliau datang menengok saya waktu saya ditahan di Porong tahun 2017 ya, 2017, 2018, 2019 itu sebagai sebuah pengalaman langsung dengan vonis 4 tahun, dan beliau datang membersamai saya, dan hari ini beliau sudah pulang dan kelihatan lebih sekal, lebih cerah, lebih ceria. Semoga lebih banyak rezekinya. Amin. Dan program-program yang sempat tertunda Gus Nur segera dilakukan tindak lanjutnya, dan saya secepatnya akan bertamu ke tempat Anda di waktu yang pas. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian. Apa ya Bang Alfian? Saya tuh sebenarnya agak kesel ya, karena kan kalau kita melihat berita belakangan ini, pencemaran nama baik tidak bisa dijadikan ini Bang Alfian, hukuman kira-kira gitu. Ini kan keselnya ketika orang-orang udah bebas ya, mungkin karena Jokowi udah lengser kali Bang Alfian ya, yang soal UU ITE. Ya bayangin, hanya sepele kayak Gus Nur di penjara, kayak Bung Alfian yang menerangkan bahayanya untuk NKRI, maksudnya menerangkan bahwa ada musuh yang berbahaya untuk negara di penjara. Ini kan lucu Bung Alfian. Jadi mungkin Bung Alfian di sesi tengah ini Bung Alfian, mungkin Bung Alfian bisa berikan masukan untuk Gus Nur, juga mungkin untuk semangat lah untuk beliau
bagaimana Bu Alfian akhirnya kita bisa merecovery lagi Bu Alfian. Tapi memang sih kalau kita lihat Gus Nur ini ya sejenis Bu Alfian juga lah. Kagak mau anteng. Ngelawan terus. Nah, tapi menurut saya lebih bagus juga karena kan beliau sekarang ada pakem-pakemnya lah yang mungkin diingatkan oleh anaknya beliau. Jadi mungkin di sesi tengah ini apa Bu Alfian semangatnya beliau agar terus membara tapi juga jangan ngasih celah gitu ke musuh untuk mengkriminalisasi beliau lagi Bu Alfian. Silakan. Iya, saya ucapkan terima kasih pada Bung Kameramen, kepada Ananda Munjiat dan kepada semua pihak. Maka yang pertama sesungguhnya betul bahwa pasal pencemaran nama baik itu sebenarnya sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Iya. Semua orang sudah tahu. Tapi ternyata ini dipakai lagi untuk mencokok Bang Roy dan kawan-kawan. Itu kan kedengaran betul, merasa dibegitukan, maka muncul kembali itu pasal-pasal yang sudah masuk gudang dan udah dianggap nggak ada. Nah, pesannya yang pasti buat Gus Nur, jaga kesehatan dan pastikan orang-orang dekat Anda jangan Anda lengah, karena bagaimanapun musuh-musuh perjuangan umat ini dia suka menaruh orang-orang di dekat kita. Maka dari itu jaga diri daripada operasi infiltrasi, operasi intelijen yang membuat Anda tidak cukup bisa melakukan pengembangan-pengembangan dari apa yang pernah Anda rencanakan. Yang jelas saatnya kita berkolaborasi atau nanti kita jumpa di satu kesempatan, kita bisa langsung membicarakan persoalan yang akan diliput oleh Ananda Munjiat dan juga oleh Bung Kameramen. Selebihnya, untuk Gus Nur, selamat beraktivitas dan pastinya umat di mana-mana siap untuk mengundang Anda. Untuk itu, jaga kondisi dan pastikan jaga niat dan juga tetap ingat negeri kita memang sedang sangat sakit parah. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, menurut saya Gus Nur itu bebas di saat yang tepat nih Bu Alfian, karena kan beliau bisa memberikan masukan-masukan lah ya kepada teman-teman yang baru akan dikriminalisasi oleh Jokowi Bu Alfian. Ya bagaimanapun beliau kan yang paling keren kan waktu beliau sampaikan kalau misalkan kita ditilang nih Bu Alfian di jalan, mana SIM kamu? Terus kita kan nunjukin SIM kita Bu Alfian, bukan ngajak teman-teman kita datang buat meyakinkan polisi kalau kita punya SIM, kan nggak begitu kan? Nah ini kan unik juga ya, ditanya ijazahnya mana, yang didatengin teman-temannya, kan ngelawak gitu Bu Alfian. Nah kemudian Bu Alfian, saya melihat memang kebetulan saya bertemanan lah WA dengan anaknya, saya melihat tokoh-tokoh yang dikriminalisasi, ya tempat mereka yang paling nyaman ya lagi-lagi keluarga Bu Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, apa semangat Bu Alfian untuk Gus Nur, untuk keluarganya, juga mungkin juga untuk mereka Bu Alfian, tokoh-tokoh yang sekarang hari ini sedang dibayang-bayangi kriminalisasi yang akan dilakukan Jokowi Bu Alfian, seperti Roy Suryo, Pak Rizal Fadila, Dr. Tifa, dan tokoh-tokoh lain ya Bu Alfian, yang menurut saya kalau tidak dihadang nih Bu Alfian, Jokowi akan terus seenaknya Bu Alfian. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, yang pertama saya sepakat dengan Bung Kameramen, dan saya juga orang yang terus terang buat pemirsa, kalau Anda, karena ada satu orang menjadi pimpinan pondok pesantren di sebuah kabupaten di Jawa Timur, itu ngambek Bung dengan saya ketika mau ketemu saya bilang jangan di rumah. Cuman langsung jawabnya, ya lah, saya ini pimpinan pondok pesantren kecil, katanya. Ya bukan begitu. Memang ini sebabnya saya sekaligus hak jawab saya. Setelah saya pulang dari penjara itu, saya lebih senang berjumpa di forum-forum yang disepakati. Di rumah saya cukup untuk bercengkrama dengan keluarga, berbincang dengan urusan-urusan, dan juga bermain-main dengan cucu-cucu dan yang lain-lainnya. Intinya tidak ada hal yang terlalu prinsip, tapi bertemulah di tempat-tempat yang disepakati. Yang kedua, buat semua masyarakat, kita bersyukur pada perjalanan dinamika dakwah di Indonesia. Kita punya orang-orang semodel Gus Nur, kita punya orang-orang yang tentu lebih legend ya, seperti Habib Rizik, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Dan mungkin peran-peran kecil yang saya mainkan juga ada nilai gunanya untuk mengedukasi umat. Di samping guru-guru kita yang dahsyat, seperti Ustadz Adi Hidayat, yang mulai dengan program Indonesia Menanam,
kita juga sama mengetahui Ustadz Abdul Somad yang sangat jelas sekali argumentasinya soal habaib yang menurut saya cukup menimbulkan resistensi, tapi beliau punya argumentasi ilmiah yang luar biasa. Intinya buat semua ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, intelektual muslim di negeri kita, semuanya punya dinamika tersendiri. Akhirnya selamat beraktivitas dan kita terus mengibarkan la ilaha illallah. Kita akan terus bergerak untuk mendakwahkan Islam, untuk tegaknya syariat Islam, izul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.